Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cita Tanasianturi dengan NIM 2451 5040 7111 057 dari kelas Administrasi Basis Data A. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai penugasan FP1, yaitu studi kasus keamanan basis data pada DB2. Nah, deskripsi tugas yang akan saya jelaskan di sini adalah saya menggunakan sebuah database manajemen obat di rumah sakit, yaitu saya menggunakan database bernama hospital untuk mengelola data obat, pasien, dokter, dan juga resep. Di mana simulasi ini saya gunakan untuk mendemonstrasikan mengenai autentikasi, otorisasi, dan juga RCAC dalam database. Nah, dengan ini, akses pengguna terhadap baris atau kolom itu sesuai dengan peran atau role masing-masing, sehingga tiap pengguna itu hanya dapat mengelola data itu berdasarkan hak akses yang sudah ditentukan. Saya membuat struktur tabel pada database hospital, di mana terdiri dari 4 database, yaitu ada tabel pasien, dokter, obat, dan juga resep. Di mana tabel resep ini terhubung pada tabel dokter, tabel pasien, dan juga tabel obat. Nah, setelah sebelumnya saya telah membuat database pada CentOS, yaitu saya membuat database hospital dan saya mengkoneksikan ke database hospital tersebut. Selanjutnya saya akan membuat tabel pasien untuk mengisi database hospital. Dan saran ini sudah berhasil. Selanjutnya saya membuat tabel dokter. Ini sudah berhasil. Lalu saya membuat tabel obat. Dan sudah berhasil juga. Dan terakhir saya membuat tabel resep. Nah, ini juga sudah berhasil. Selanjutnya, tabel-tabel ini saya isi data dummy, di mana ini saya pertama memasukkan data pada tabel pasien. Nah, ini sudah berhasil. Lalu saya memasukkan data pada tabel dokter. Ini saya memasukkan data pada tabel obat. Dan saya memasukkan data pada tabel resep. Dan semuanya sudah berhasil dimasukkan. Setelah membuat tabel dan mengisi data dummy-nya, selanjutnya kita akan mengatur role dari tiap pihak yang berperan. Nah, di mana pada database ini terdapat beberapa pihak yang terlibat dan bagaimana hak aksesnya. Yang pertama ada apoteker, di mana ia bisa menambahkan, melihat, update resep pada pasien. Kemudian untuk dokter, di mana ia bisa melihat, memperbarui resep dan juga obat. Selanjutnya ada pasien, di mana ia bisa melihat resep miliknya sendiri. Jadi, select pada pasien ini terbatas hanya pada resep obat miliknya sendiri. Nah, selanjutnya pada Beaver, kita membuat 3 create role, di mana pertama ada apoteker role, dokter role, dan juga pasien role. Dan di sini saya sudah berhasil menjalankan ketiganya. Setelah sebelumnya saya sudah memberikan role pada tiap pihak, di sini saya memberikan hak akses atau privilege kepada tiap pihak tersebut. Yang pertama ada apoteker, di mana di sini apoteker dapat select atau melihat, insert, memasukkan, dan juga update data pada tabel resep, dan juga ia bisa select atau melihat tabel obat. Kemudian pada pihak dokter, saya memberikan akses berupa select, insert pada tabel resep, dan juga select, insert pada tabel obat. Jadi seorang dokter itu bisa melihat dan juga memasukkan resep dan melihat serta mengupdate tabel obat. Pada pasien, di sini saya memberikan akses hanya untuk select resep. Jadi dia hanya bisa melihat resep yang diberikan ke pasien tersebut. Setelah itu, saya kembali lagi ke CentOS untuk membuat username dan juga password baru untuk dokter, apoteker, dan juga pasien. Hanya saja mohon maaf sebelumnya karena videonya terhapus, jadi saya tidak memiliki screen recordnya sekarang. Tetapi setelah menjalankan hak akses atau privilege ini, saya kembali ke CentOS untuk membuat username dan juga password baru untuk dokter, yaitu dokter 1, apoteker, yaitu apoteker 1, dan juga pasien, yaitu pasien 1, dengan masing-masing passwordnya adalah dokter _123, apoteker 123, dan juga pasien _123. Setelah tadi kita membuat user dan juga passwordnya, di sini kembali lagi ke user DB2in1 karena sebelumnya kita membuat database-nya pada DB2in1. Nah, di sini pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan koneksi ke database hospital menggunakan user DB2in1 dan juga passwordnya yaitu rahasia. Di sini kita memberi hak akses atau privilege kepada user dokter 1 agar dia bisa melakukan transaksi seperti role yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kembali lagi kita mengkoneksikan ke database hospital, tetapi sekarang sudah menggunakan dokter 1 karena sebelumnya kita sudah memberi akses kepada si dokter 1 ini.
Nah, kemudian di sini kita sudah bisa melakukan transaksi, yaitu seperti sebelumnya, di mana dokter satu ini bisa melakukan select resep, dia bisa melihat resep-resep yang ada, lalu dia bisa menambahkan resep baru. Di sini sudah terlihat buktinya, dia sudah tambah gitu ya, ada resep baru di sini, dan juga dia bisa mengupdate tabel obat. Di sini sudah sukses. Dan di sini saya mencoba apakah dokter itu bisa melakukan update ke tabel pasien. Karena sebelumnya kan saya tidak memberi akses seorang dokter ini ke tabel pasien. Di sini tapi saya coba dokter ini untuk mengupdate data pasien tersebut dan di sini tidak bisa. Jadi bukti bahwa dokter hanya bisa melakukan transaksi sesuai dengan hak akses yang sudah diberikan sebelumnya. Selanjutnya, yaitu pada apoteker 1 dengan cara yang sama seperti dokter 1 sebelumnya, di mana kita harus masuk sebagai user DB2N1, lalu kita membuat koneksi ke database hospital menggunakan user DB2N1, lalu kita memberikan hak akses ke apoteker 1 ini sesuai dengan role, yaitu apoteker role yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian, di sini kita masuk kembali, mengkoneksikan kembali ke database hospital menggunakan user apoteker 1. Dan di sini saya melakukan percobaan transaksi di mana apoteker 1 ini ingin melihat tabel isi dari tabel resep. Kemudian query tersebut berhasil berjalan. Begitu juga apoteker 1 ini ingin menambahkan data ke tabel resep dan itu berhasil. Dan terakhir ada melihat tabel obat dan itu berhasil. Tetapi saat saya mencoba update pada tabel obat, query ini tidak berhasil dijalankan begitu ya, karena sebelumnya pada pembagian role atau pembagian hak akses saya tidak memberi akses terhadap hal tersebut gitu. Begitu juga untuk pihak dari pasien 1, sama seperti sebelumnya di sini kita membuat hak akses dulu terhadap pasien 1 seperti dengan role yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu pasien role. Kemudian setelah berhasil, di sini kita kembali lagi untuk mengkoneksikan database hospital pada user pasien 1 ini. Di mana di sini saya mencoba seperti role yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu di mana pasien hanya bisa melihat resep. Nah, jadi dengan menggunakan query select all from resep ini, pasien itu dapat melihat resep yang dia miliki dari dokter. Tetapi di sini saya mencoba untuk mengupdate tabel obat. Jadi pasien ini ingin mengupdate obat yang ia miliki. Hal ini tidak bisa dijalankan karena sebelumnya pasien itu tidak diberi akses untuk mengupdate tabel obat. Dia hanya bisa melihat resep yang dia miliki. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai RCAC atau Row and Column Access Control, di mana pertama saya membuat sebuah tabel resep yang dimana kolom dan barisnya itu diaktifkan akses kontrolnya. Selanjutnya saya pertama membuat sebuah mask bernama Hide Doctor ID pada tabel resep untuk kolom ID dokter, di mana jika yang login adalah apoteker 1 atau dokter 1, maka ID dokter itu akan muncul, akan tampil ID-ID-nya. Tetapi jika yang login adalah pasien atau di luar dari apoteker 1 dan dokter 1, maka ID dokter yang muncul nanti itu dirahasiakan atau di sini saya membuat sebagai nilai 0. Selanjutnya untuk permission sendiri, saya membuat permission bernama resep view on data pada tabel resep, yang dimana jika yang login adalah seorang apoteker 1, maka nanti resep obat yang muncul adalah semuanya gitu, jadi tidak ada yang disembunyikan. Tetapi jika yang login adalah dokter 1, maka resep obat yang muncul adalah resep obat milik dokter dengan ID 1 tersebut, jadi tidak ada yang lain. Begitu juga dengan pasien, jika yang login adalah pasien 1, maka resep obat yang muncul adalah resep obat yang dimiliki oleh pasien 1 tersebut. Kemudian di sini saya mencoba mengimplementasikan mengenai RCAC yang sudah saya buat tadi, di mana saya mencoba login dengan user apoteker 1 dan melakukan query select, di mana hasilnya di sini tabel resep itu dimunculkan semua ya, ID-nya dari 1 sampai 6. Nah, kemudian saya mencoba login dengan menggunakan user dokter 1, di mana hasilnya adalah ditampilkan sebuah tabel resep tetapi hanya berisi data resep yang dimiliki oleh dokter dengan ID 1. Kemudian saya juga melakukan login dengan menggunakan user pasien 1, dan setelah diselect, hasil tabel resep yang dikeluarkan adalah resep obat yang hanya dimiliki oleh ID pasien dengan ID-nya adalah 1, dan di sini terlihat bahwa ID dokternya disembunyikan atau bernilai 0 karena sebelumnya di mask ID dokter ini disembunyikan untuk user. Jadi berdasarkan hasil percobaan yaitu pada autentikasi dan otorisasi, yaitu pihak dokter hanya memiliki akses untuk melihat, menambah dan data resep, dan juga dia bisa melihat pada tabel obat. Tapi saat saya mencoba untuk mengupdate data pada tabel pasien menggunakan username dokter 1, query tidak bisa berjalan karena dokter ini tidak memiliki akses untuk mengupdate tabel pasien. Kemudian pada apoteker 1, ia hanya dapat melihat, menambah, mengedit tabel resep, dan juga dia dapat melihat dan mengupdate data obat. Jadi saat apoteker 1 ini saya coba untuk mengupdate tabel resep, query ini tidak berhasil berjalan karena dia juga tidak memiliki akses ke sana.
Lalu untuk pihak pasien 1, ia hanya memiliki hak akses untuk melihat resep miliknya sendiri. Jadi saat saya mencoba update pada tabel obat, query ini tidak berhasil berjalan. Karena yang dia bisa lihat hanya tabel resep miliknya sendiri. Kemudian dari hasil percobaan RCAC dari pihak dokter 1, jadi saat user dokter 1 ini login, ia dapat melihat isi dari tabel resep, tapi yang ditampilkan itu hanya data resep yang dibuat oleh dirinya sendiri atau ID dokternya adalah 1. Kemudian untuk apoteker 1, saat ia login, ia itu dapat melihat seluruh isi tabel resep dengan lengkap. Kemudian untuk pasien 1, saat ia login, ia dapat melihat isi dari tabel resep, tapi yang ditampilkan itu hanya resep yang diperuntukkan untuk dirinya sendiri, yaitu ID pasien sama dengan 1, dan juga data ID dokter ini di-hide dengan nilai 0. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa keamanan dan pembagian hak akses pada database sangat penting bagi tiap peran dalam sistem supaya sistem itu terhindar dari kebocoran data, penyalahgunaan informasi, atau juga akses yang tidak sah. Dari hasil percobaan pada database hospital sebelumnya juga dapat ditunjukkan bahwa sistem ini berjalan dengan baik karena setiap peran itu hanya dapat melakukan transaksi sesuai hak dan wewenang yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.